warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas etika profesi teknologi informasi komunikasi dengan tema illegal content. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama, saya sendiri, Aidilia Fitri Waristira. Yang kedua ada Dayang Meljia Nur Anjani. Yang ketiga ada Dela Rahayu, dan yang terakhir ada Putri Wulandari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Kejahatan dunia maya ini mulai muncul sejak tahun 1988. Pada masa itu disebut dengan sebuah sebutan cyber attack. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa karakteristik cybercrime. Yang pertama ada ruang lingkup kejahatan. Yang kedua ada sifat kejahatan. Yang ketiga ada pelaku kejahatan. Yang keempat modus kejahatan. Dan yang terakhir ada jenis kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, unauthorized access atau akses ilegal, membuka atau memasukkan ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Yang kedua ada cyber typoscripting. Cybercrime di mana pelakunya meniru atau mengklon situs website pihak lain dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat. Selanjutnya ada illegal content atau menyebarkan konten ilegal. Konten ilegal atau konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. Selanjutnya ada cyber spying, tindakan kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama suatu perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Selanjutnya ada hacking dan cracking. Hacking mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Sedangkan cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain. Selanjutnya ada cyber espionage. Ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai. Selanjutnya ada data forgery. Ini merupakan tindakan kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen penting yang disimpan sebagai scriptless dokumen di internet. Selanjutnya ada data theft atau pencurian data. Ini adalah aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri atau dijual kepada pihak lain. Yang terakhir ada carding. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya di mana pelaku berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Motif cybercrime. Yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni. Yang kedua,
cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Yang ketiga, cybercrime yang menyerang individu. Yang keempat, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Dan yang terakhir, cybercrime yang menyerang pemerintah. Penyebab terjadinya cybercrime ada 6. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian masyarakat. Upaya penanggulangan cybercrime. Pengamanan sistem yang kuat. Penanggulangan global perlunya dukungan lembaga khusus. Pengertian illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Illegal content dapat disimpulkan menjadi kegiatan yang menyebarkan, mengunggah, menulis hal yang salah atau dilarang dapat merugikan orang lain. Contoh kasus illegal content, kasus kebohongan Ramaditya, seorang blogger motivator tunanetra. Ramaditya, seorang tunanetra yang pernah 2 kali menjadi bintang tamu di acara Notabene Dipercaya. Kik Andi memiliki suatu kelebihan, yaitu bisa mengoperasikan komputer dengan sangat baik dan juga pandai memainkan alat musik, menghebohkan dunia internet di akhir bulan Agustus tahun 2010 lalu. Ramaditya melakukan sebuah pengakuan yang membuat semua netter terkejut termasuk saya. Dia mengaku kalau semua klaim selama ini atas profesinya sebagai pencipta musik game online besar di Jepang itu hanyalah sebuah kebohongan publik. Pelaku dan peristiwa dalam kasus illegal content. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content baik perseorangan atau badan hukum. Sesuai isi pasal 1 angka 21 Undang-Undang ITE bahwa orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 Undang-Undang ITE. Itu termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content
yang dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Peristiwa perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur seperti yang pertama ada illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan, atau menakuti secara pribadi. Yang kedua, dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui, menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapatnya diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak legitimate interest. Jadi kesimpulannya di sini dalam presentasi kami yaitu cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia cyber atau dunia maya yang sangat merugikan. Cybercrime merupakan akibat dari perkembangan global di bidang informasi yang disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Saat ini sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga penegasan hukum dapat dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus cybercrime. Masyarakat juga mulai lega dan tidak menghadapi ancaman cybercrime dengan jaminan kepastian hukum. Berkaitan dengan illegal content, untuk pencegahannya, maka perlu dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE, sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Dan lakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan illegal content. Itu adalah saran dari kami. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.